Akhir setiap era di Kekaisaran Ottoman seringkali terlihat seperti kudeta istana yang sunyi namun rumit. Namun kisah Turhan Sultan bukan sekadar akhir. Ini adalah babak terakhir dari sebuah drama agung dan berdarah berjudul Sultanat Perempuan, di mana wanita selama 1 abad memegang kekuasaan nyata di tangan mereka, sementara para sultan laki-laki tersesat di kamar-kamar harem atau di medan perang. Sultanat perempuan sendiri terdengar seperti oksimoron, seperti mata-mata dalam jubah. Secara resmi, itu tidak pernah ada. Hukum, tradisi, seluruh mitologi kekaisaran menempatkan wanita di balik jeruji berukir kafes, sangkar emas. Namun antara pertengahan abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17, aturan permainan berubah. Kekuasaan, bagai bayangan, berpindah dari divan, dewan, ke kamar Valide Sultan, ibu dari Padisyah yang berkuasa. Ini adalah era ibu-ibu wali yang memerintah atas nama putra mereka yang masih di bawah umur. Era di mana keputusan politik paling berpengaruh lahir bukan di ruang kerja para wazir agung, melainkan selama percakapan pribadi di dekat air mancur di halaman dalam Topkapi. Hurrem, Nurbanu, Safiyeh, Kyosem, nama-nama ini menimbulkan ketakutan di hati duta besar asing dan prajurit Yanisari yang berpengalaman. Mereka bukan sekedar memiliki pengaruh. Mereka mengangkat dan memberhentikan wazir, mengontrol kas kerajaan, menjalankan korespondensi diplomatik rahasia dengan ratu-ratu Eropa. Mereka adalah otak dan sistem saraf kekaisaran selama periode yang kelak oleh para sejarawan disebut sebagai pemerintahan wanita. Dan di atas panggung kekuasaan inilah dia muncul, Turhan Hatijeh Sultan. Gadis Rusia ditangkap sebagai tawanan oleh Tatar Crimea dan dihadiahkan kepada istana Ottoman. Dari budak menjadi selir Sultan Ibrahim pertama, yang dikenal sebagai Ibrahim si Gila. Dari selir menjadi ibu pewaris tahta, Mehmed keempat. Dan dari ibu menjadi tokoh kunci dalam pertarungan mematikan yang menentukan nasib kekaisaran. Dia sering digambarkan hanya sebagai sosok di latar depan yang mengakhiri sebuah era. Tapi itu terlalu dangkal. Turhan bukan epilog, melainkan pemeran utama pada babak terakhir yang paling kejam. Dia bukan sekedar menyaksikan senjakala kesultanan wanita. Dia sendirilah yang dengan tenang dan penuh perhitungan menyutradarainya. Dia harus melawan wanita paling berkuasa di kekaisaran, mertuanya sendiri, Kesem Sultan, yang telah memerintah dari balik tahta selama 30 tahun. Konflik mereka bukanlah pertikaian domestik, melainkan perang penghancuran dengan racun, mata-mata, dan pemberontakan pasukan Janisari. Ironisnya justru Turhan setelah memenangkan perang ini dan menjadi satu-satunya wali penguasa, memulai proses yang untuk selamanya menyingkirkan wanita dari panggung politik besar. Hari ini kita akan mencoba mengurai kekusutan sumber-sumber primer, laporan Duta Besar Venesia, kronik Utsmaniyah, dokumen keuangan. Siapakah sebenarnya Turhan? Intrigan jenius yang merebut kekuasaan dari tangan mertuanya, atau negarawan pragmatis yang mengorbankan pengaruh perempuan demi stabilitas kekaisaran? Bagaimana mungkin seorang wanita berhasil mematahkan tradisi berabad-abad? Kita akan menyusuri labirin Topkapi, di mana setiap bisikan bergema sebagai konspirasi, dan menyaksikan bagaimana nasib sebuah imperium ditentukan di kamar-kamar Sang Valide. Dan sebelum kita mulai, subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan video baru. Setiap subscriber baru bergema hangat dalam diri kami dan memberi motivasi untuk mencari topik-topik baru yang lebih menarik lagi. Mari kita mulai dengan sebuah teka-teki. Dalam serial megah Abad Kejayaan, ada segalanya. Intrik, kemewahan, karakter-karakter yang memukau. Namun peran wanita utama jatuh ke tangan Hurrem. Dalam sequelnya, Kesem Sultan, sang Kesem sendiri.
Lalu di manakah dia yang berhasil bertahan hidup melebihi mereka berdua? Dia yang menutup era kesultanan wanita dengan tangan besi dalam sarung tangan beludru, namanya kurang dikenal. Kisahnya dimulai di suatu tempat di hamparan padang rumput yang luas, di mana nama seorang gadis yang lahir sekitar tahun 1627 larut dalam asap kebakaran dan kehancuran. Akar-usulnya adalah pertempuran pertama para sejarawan yang masih berlangsung hingga kini. Orang Rusia, Ukraina, Sirkasia. Setiap peneliti mengemukakan argumennya layaknya pengacara di pengadilan. Petualang Prancis Tavernier sekilas menyebutnya orang Sirkasia. Para penulis kronik Ottoman lebih sering menyebut asal Rusianya. Beberapa sejarawan modern berkisar bahwa ia adalah orang Ukraina. Salah seorang sejarawan Turki menggambarkan sebuah adegan yang hampir tak terbayangkan. Bertahun-tahun kemudian, sang valide yang kini sangat berkuasa, Turhan, menemani putranya dalam kampanye militer ke Polandia dan menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Menghirup udara tanah air. Bahkan mungkin bertemu dengan keluarganya. Ini adalah gambaran yang kuat, seorang wanita yang diculik di masa kecil kembali sebagai penguasa. Tetapi benarkah ini? Kita kemungkinan besar tidak akan pernah mengetahuinya. Namun, kita tahu pasti mekanisme bagaimana ia memasuki sejarah. Pada usia 12 tahun, ia ditangkap dan dijadikan tawanan oleh bangsa Tatar Crimea. Nasibnya tergantung di ujung tanduk, namun keberuntungan tersenyum padanya. Ia tidak dijual ke sembarang orang. Ia menjadi sebuah hadiah yang berharga. Ia dipersembahkan kepada Qasem Sultan yang sangat berkuasa melalui seorang bangsawan terkemuka, Kher Sulaiman Pasha. Demikianlah gadis budak tanpa nama itu melangkah melewati ambing pintu istana lama dan kemudian masuk ke harem Topkapi. Dan disinilah pembentukan karakter sesungguhnya dimulai. Ia tidak dilemparkan ke barak bersama para selir lainnya. Tidak. Ia mendapat perhatian pribadi dari Qasem Sultan sendiri, politisi terhebat Kesultanan Utsmaniyah abad ke-17. Mengapa? Qasem bukanlah politisi yang sentimental, melainkan grandmaster dalam catur kekuasaan. Ia bukan sekedar mencari kecantikan untuk putranya yang tidak stabil secara mental, Sultan Ibrahim pertama. Ia mencari sebuah proyek, sebuah investasi. Calon ibu bagi pewaris tahta yang bisa dibentuk sesuai keinginannya. Seorang valide dan ideal yang setia. Karena itulah, Turhan, dan namanya kemungkinan besar diberikan oleh Qasem, tidak hanya masuk ke harem, tetapi ke akademi kekuasaan elit. Beberapa sumber, seperti sejarawan Chagatai Ulucai, mengatakan bahwa Qasem secara pribadi membesarkannya. Yang lain, seperti Leslie Pierce memperjelas, dia tinggal di rumah putri Qasem, Atike Sultan. Dia diajari tidak hanya etiket, musik, dan kaligrafi. Dia diajari politik. Dijelaskan padanya apa itu wazir agung, bagaimana dewan atau divan bekerja, pasha mana yang berpengaruh terhadap apa. Dia dipersiapkan untuk peran ibu seorang sultan sejak masih bayi. Atau lebih tepatnya, sejak dia sendiri hampir masih seorang anak. Bagaimana dengan penampilannya? Di sini sejarah berubah menjadi puisi, dan fakta bercampur dengan fantasi yang ditulis belakangan. Ahmed Refik Altinai menyebutnya brunet Rusia, menggambarkan kecantikan yang hampir seperti dongeng, ramping, berkulit cerah dengan mata biru. Ulucai menambahkan, tinggi, dengan lesung pipi, rambut kastanya yang memesona. Tetapi sejarawan modern seperti Necdet Sakauru dengan tepat meragukan. Potret-potret ini dilukis berabad-abad kemudian sesuai dengan mode Eropa. Apakah dia memiliki saudara laki-laki bernama Yusuf Aga yang disebutkan dalam beberapa dokumen? Mungkin, tetapi itu sudah detail. Yang penting, pada saat Sultan Ibrahim pertama, pria dengan jiwa yang rusak, dikenal sebagai Ibrahim Sigila, memperhatikannya. Dia bukan lagi gadis ketakutan. Dia adalah senjata yang telah ditempa oleh Qasem.
Dan pada tahun 1642, senjata itu membuahkan hasil. Turhan melahirkan seorang putra, seorang bayi laki-laki, pewaris. Dia diberi nama Mehmet. Pada saat yang sama, di papan catur harem, susunan bidak berubah selamanya. Dari selir yang menjanjikan, Turhan menjadi Haseki, ibu seorang syehzade. Dan Kosem dari pelindung dan guru perlahan mulai berubah menjadi pesaing, karena sekarang Turhan memiliki bidaknya sendiri, rajanya sendiri, putranya. Permainan memperebutkan tahta dengan nyawa sebagai taruhannya telah dimulai. Hubungan Turhan dan Ibrahim bukanlah sebuah kisah roman. Itu adalah penambahan taktis dalam barisan harem yang didikte oleh kebutuhan negara. Tahta Kesultanan Utsmaniyah setelah eksekusi Murad IV menjadi kosong. Hanya tersisa satu-satunya pewaris, Ibrahim, yang terkunci di Kafes dan menurut beberapa desas-desus, kondisi kejiwaannya tidak begitu stabil. Ibunya, Valide Kosem Sultan yang sangat berkuasa, memahami dinasti sedang tergantung di ujung tanduk. Diperlukan seorang putra, segera, lebih baik beberapa orang. Dalam atmosfer tegang inilah, seperti hadiah pertama bagi sang sultan baru, Turhan hadir. Pemberiannya kepada sultan dicatat oleh sejarawan sebagai sebuah gestur simbolis. Dialah yang pertama. Namun di harem yang diperintah Kosem, pertama tidak berarti utama. Itu hanya berarti namanya akan tercatat dalam protokol awal perlombaan, di mana pita finishnya adalah kelahiran seorang syehzada. Dan perlombaan pun dimulai. Kosem mengubah harem menjadi pabrik penghasil pewaris, jimat-jimat, ramuan-ramuan, pengawasan terus-menerus. Di sini tidak ada tempat untuk bercinta, yang ada adalah perintah, kewajiban, dan perhitungan dingin. Dan dalam perlombaan ini, pada tanggal 1 atau 2 Januari 1642, Turhan yang pertama melintasi garis finish tersebut. Terlahirlah Syehzade Mehmet. Kekaisaran menghela napas lega, dinasti terselamatkan. Turhan segera mendapatkan gelar Bash Haseki, selir utama, seolah-olah sebuah kenaikan yang luar biasa. Namun Istana Utsmani adalah tempat di mana gelap-gelapan seringkali menyimpang dari kekuasaan nyata, bagai pantai timur dan barat Selat Bosporus. Karena Ibrahim ternyata bukanlah seorang kepala keluarga yang bersyukur, melainkan lelaki dengan gairah yang tak terpuaskan dan aneh. Pemerintahannya menjadi karnaval perasaan, di mana Turhan dengan sangat cepat berubah dari kesayangan utama menjadi pengingat hidup akan kewajiban. Ia mengoleksi perempuan-perempuan seperti permata, melupakan perolehan-perolehan sebelumnya. Para sejarawan mencatat segenap jajaran resmi 7 orang Haseki dan Gundik yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang pernah mendapat perhatian khusus dari Sultan bukanlah Turhan, melainkan Dilash Hub Sultan, ibu dari putra keduanya yang bahkan menerima gaji lebih besar. Namun pukulan sesungguhnya bagi Turhan tidak menunggu di buku-buku akuntansi harem, melainkan di dalam hatinya sendiri. Insiden di kolam marmer di halaman dalam Istana Topkapi mengungkap seluruh kepahitan posisinya. Ibrahim tergila-gila pada seorang inang muda putranya yang datang ke istana bersama bayinya. Suatu hari, menyaksikan Sultan sedang bermain mesra dengan bayi orang lain, Turhan tidak tahan. Ia berani mengingatkan, bukankah putra Anda sendiri, Syehzade Mehmet, juga layak mendapat belayan yang sama? Itu adalah kesalahan fatal. Ibrahim yang murka atas campur tangan itu dalam luapan amarah menyambar Mehmet kecil dan melemparkannya ke dalam air dingin kolam marmer. Anak itu diselamatkan, namun dalam gerakan biadab itu, segalanya mati. Matilah harapan akan perhatian, matilah ilusi apapun tentang cinta. Ke dalam situasi itu, seperti pasukan pemadam kebakaran, menderulah Kosem Sultan. Ia mengusir sang inang, mengatur ketertiban, tetapi tidak bisa menghapus dari ingatan Turhan gambaran kegilaan sang suami dan ketidakberdayaan putranya. Sejak saat itu, gairah dan kecemburuannya padam. Keduanya terubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan kokoh. Apakah Turhan menyerah? Secara lahiriah, iya.
Ia tersingkir ke pinggiran kehidupan harem, di mana Dilashub dan kemudian selir baru, Humasyah Sultan berkuasa. Tahun-tahunnya dalam status Haseki secara lahiriah memang tak menonjol. Itu adalah tahun-tahun penarikan diri sunyi ke dalam bayangan, tahun-tahun pengamatan. Namun justru dalam bayangan inilah metamorfosis utama terjadi. Dari selir muda yang memenangkan perlombaan, dari wanita pencemburu yang mengalami hinaan kejam, perlahan-lahan mulai mengkristal penguasa masa depan. Dia melihat semuanya. Kelemahan akal Ibrahim, cengkraman besi Qasem, intrik para Haseki lainnya, kerentanan anaknya. Diam-diam, dia belajar. Belajar bertahan hidup ketika Sultan mengabaikanmu dan Valide menindasmu. Tahun-tahun ini bukanlah kegagalan. Ini adalah magang yang panjang, menyakitkan, dan tak ternilai di sekolah kekuasaan yang paling rumit. Sekolah kebencian, keterlupakan, dan kekalahan pribadi. Waktunya akan tiba, tapi pertama-tama dia harus melewati air es kolam renang itu. Putranya, Mehmed keempat menjadi sultan pada 8 Agustus 1648. Secara formal, naik tahta. Pada kenyataannya, mendapat peran sebagai hadiah utama dalam permainan mematikan. Usianya 6 tahun, sedangkan ibunya, Turhan, 22 atau 23 tahun. Menurut ukuran istana Ottoman, masih seorang anak. Begitulah cara orang memandangnya, terutama ibu mertuanya. Qasem Sultan. Legenda hidup dan hantu yang berkuasa dari balik layar. Ibu dari 2 sultan, nenek dari sultan sekarang. Di pundaknya, 25 tahun kekuasaan nyata. Ketika putranya, Ibrahim pertama, ayah Mehmed, digulingkan dan dicekik, aturan permainan mengharuskan Qasem meninggalkan istana Topkapi, berangkat ke istana tua untuk menikmati masa pensiun yang terhormat, namun tak berdaya. Tapi Qasem bukanlah orang yang mematuhi aturan, dialah yang menulis aturan itu. Dan dia menulis ulang aturan itu. Dengan persetujuan diam-diam istana yang telah terjerat jaringnya, dia tetap tinggal. Secara resmi sebagai nenek sultan, secara tidak resmi sebagai Valide Agung, Valide Senior. Lalu Turhan menjadi Valide Muda, bukan gelar tapi sebutan yang merendahkan. Gaji Qasem 3.000 akçe per hari, gaji Turhan 2.000. Bahkan harem, wilayah suci ibu sultan yang berkuasa, tetap berada di bawah kendali ibu mertua. Nama Turhan tidak disebut dalam dokumen resmi selama 3 tahun. Seolah-olah dia tidak ada. Dia adalah bayangan, figur samar di buayan anak laki-laki sultan itu. Tapi terkadang bayangan pun belajar berjalan. Diamnya Turhan bukanlah kepasrahan, melainkan jeda taktis. Sementara Qasem bersandar pada kesetiaan pasukan Janissary, mengelola imperi seperti wilayah warisan pribadinya, di sekitar Valide Sultan Muda mulai terbentuk kutub kekuatan alternatif. Mereka yang putus asa, ambisius, para pecundang. Guru Sultan, Reyhan Aga, mantan pengasuh utamanya, Sulaiman Aga, Musahib Ismail Aga, dan yang sangat krusial, Wazir Agung Siafus Pasha, yang merasa serba kuasanya pada Janissary dan pelindung mereka, Qasem, bagai duri dalam kerongkongan. Partai Turhan, partai mereka yang tak mendapat tempat di meja para garda tua. Mereka memandang sang sultan bocah dan melihat dalam ibunya satu-satunya peluang sah untuk mengubah segalanya. Istana pun terbelah. Perang dingin dimulai di koridor Topkapi, di mana tatapan bisa lebih berbahaya daripada belati. Siafus Pasha dengan menantang para Janissary memicu eksekusi beberapa pendukung Qasem. Dia, balasannya, membalas dengan serangan tepat sasaran terhadap orang-orang dari kubu Turhan. Ketegangan meningkat, semua paham, ini tidak bisa berlangsung lama. Dalam permainan seperti ini, seseorang mengambil semua taruhannya atau lenyap. Puncaknya datang dari ucapan seorang pelayan percayaan Qasem sendiri, Meleki Kalfa. Dia menghadap Turhan dengan informasi yang mengerikan. Rencana Valide Sultan Agung itu sederhana dan kejam. Meracuni Mehmed IV yang masih belia, mengangkat saudara tiri mudanya, Sulaiman ke tahta, dan ibunya, Saliha Dilashub Sultan,
jauh lebih penurut dan mudah dikendalikan. Bagi Qausem, ini adalah langkah rasional, mengganti menantunya yang keras kepala dengan yang patuh. Bagi Turhan, ini adalah hukuman mati baginya dan putranya. Pada saat itulah, sang perempuan muda, naif, dan tidak berpengalaman itu lenyap. Yang tersisa hanyalah penguasa yang berjuang untuk bertahan hidup. Dalam rapat darurat, ke-14 pendukungnya mengeluarkan keputusan. Qausem Sultan harus mati. Turhan bukan hanya tahu, dia memberikan sanksinya, persetujuan pribadi. Inilah saat kritisnya, dari korban keadaan menjadi arsitek takdirnya sendiri. Pada malam tanggal 2 hingga 3 September 1651, para pembunuh memasuki kamar Qausem. Legenda harem Utsmaniyah itu dicekik dengan tali dari kelambu tempat tidurnya sendiri. Bersama dengannya, para pendukung terdekatnya di istana juga dimusnahkan. Menjelang pagi, kekuasaan berganti tanpa satupun tembakan di jalanan. Kekuasaan itu mengalir seperti air, dari satu tangan ke tangan yang lain, ke tangan Turhan. Namun kematian seorang raksasa selalu bagai gempa bumi. Ketika kabar itu mencapai Istanbul, kota yang terbiasa dengan tangan besinya itu terdiam. Pasar-pasar menjadi lengang, rakyat berduyun-duyun pergi ke masjid. Ibu kota tenggelam dalam masa berkabung spontan selama 3 hari untuk wanita yang ditakuti dan dihormati itu. Turhan bukan hanya harus memerintah, dia harus meredakan kekacauan ini, membuktikan bahwa dia bukanlah seorang perampok kekuasaan, melainkan ahli waris yang lasah. Dia bertindak cepat dan keras. Gelombang eksekusi menyapu barisan Janisari dan Dewan Divan, mencabut sampai ke akar dukungan lama untuk Qausem. Lalu, sebuah langkah yang sinis dan jenius. Wazir Agung Siavus Pasha, sekutu utamanya dalam kudeta, orang yang memulai pembersihan, segera dicopot dari jabatannya. Dia terlalu kontroversial, terlalu ternoda oleh darah. Dia menjadi kambing hitam, korban yang harus menenangkan masyarakat dan menunjukkan bahwa Valide, ibu sultan yang baru, berada di atas pertumpahan darah perpecahan. Itu adalah pelajaran dalam politik nyata. Sekutu digunakan, lalu jika perlu, dikorbankan demi stabilitas tahta. Dan kini, dialah satu-satunya Valide Sultan. Gajinya segera melonjak menjadi 3.000 akçe per hari. Pendapatannya bertambah dengan sewa dari sebuah toko roti, 4 toko, 2 kedai kopi, dan 6 bidang tanah. Dana pribadi kesultanannya menerima khas tanah feodal Eing yang paling kaya yang sebelumnya menopang Qausem. Kemandirian finansial menjadi kerangka material kekuasaannya. 3 tahun bayang-bayang telah berakhir. 32 tahun pemerintahan dimulai. Namun 8 tahun pertama, dari 1648 hingga 1656, bukan sekedar tahun-tahun berkuasa. Itu adalah jalan berdarah dan cemerlang menuju puncak yang terbentang melalui mayat ibu mertua. Turhan baru saja melewati ujian bertahan hidup terberat yang dapat diciptakan oleh politik Utsmaniyah, dan dia lulus dengan sempurna. Sekarang, yang harus dia selamatkan bukan dirinya sendiri, melainkan sebuah imperium utuh. Langkah-langkah pertama adalah langkah di atas tali di atas jurang. Di diwan, tempat nasib provinsi-provinsi ditentukan, sang sultan kecil menarik lengan ibunya, berbisik-bisik dengannya. Para wazir pura-pura tidak melihat. Namun ketika Wazir Agung Gurju Mehmet Pasha, seorang prajurit tua, mulai mengeluhkan jenggotnya yang memutih karena beban, Turhan menyerang tepat sasaran. Ucapannya menggema di semua kantor pemerintahan. Beruban atau hitam, jenggot tidak menambah kebijaksanaan. Urusan negara dijalankan bukan oleh usia, melainkan oleh akal. Ini bukan sekedar perdebatan, ini ultimatum. Dia menempatkan bukan seorang jenderal, tetapi seorang cendekiawan, Mesut Effendi, di kemudi, dan memerintahkan sang wazir, dengarkan dia, saya peringatkan. Tapi peringatan hanyalah kata-kata, realitas membutuhkan tindakan.
9 bulan kemudian, Gurju Mehmet Pasha dijatuhkan dari jabatannya. Bersamanya, dia juga menyingkirkan pendukungnya sendiri, Sulaiman Aga, karena mencium bayangan yang tumbuh pada dirinya. Sel-sel penjara Topkapi mengenal skenario seperti ini. Wazir Agung baru muncul, Tarhunji Ahmed Pasha, dengan misi menyelamatkan kas negara. Rencananya sederhana, memotong pengeluaran. Pertama-tama, untuk harem, sebuah kesalahan fatal. Kau boleh mempertentangkan pendapat valide, tapi jangan pernah sentuh rumahnya, dunianya, gadis-gadisnya. Beberapa tahun kemudian, Ahmed Pasha akan kehilangan kepalanya. Dia berusaha memerintah tanpa bermusyawarah. Seolah-olah pelajaran telah dipelajari, namun Turhan, secara paradoks, mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak mencari persekutuan dengan yang berkuasa, para wazir, ulama. Dia menciptakan kabinet menterinya sendiri dalam tembok harem. Lingkaran terdekatnya, inang pengasuh putranya Meleki Kalfa, suaminya yang pembuat kopi, kepala Kasim Suntak, aga pribadinya. Mereka membisikkan nasihat, mereka membagikan posisi kepada orang-orang mereka, mereka melihat imperium seperti toko besar, tempat seseorang dapat mengambil barang dari rak dengan bebas. Perintah-perintah negara dia tuliskan pada lembaran-lembaran yang sudah jadi dengan Tuhra putranya. Ini adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan dapur, kekuasaan klan, berbahaya dalam ketidaktahuannya. Hasilnya dapat diprediksi dan bersifat katastrofik. Kas negara kosong, mata uang terdepresiasi, negara dilanda kelaparan. Di Istanbul muncul seorang darwish gila, Shaikh Shachli. Ia berteriak di alun-alun bahwa perempuan berkuasa adalah malapetaka, bahwa Turhan harus segera dinikahkan dan diasingkan. Dia dikurung di rumah sakit jiwa, tetapi virus idenya telah mengalir dalam darah kota. Rakyat bersungut-sungut. Sementara itu, armada Venesia mencekik imperium dengan jerat kereta. Klimaks menghampirinya di dekat pohon platana tua, Çınar. 24 Februari 1656, Istanbul dalam kobaran api. Para pemberontak, pasukan Janissary, dan warga kota berkumpul di istana. Mehmet IV yang berusia 14 tahun pucat ketakutan menghadap mereka. Di belakangnya, tak terlihat namun mendengar segalanya, Turhan. Kerumunan menuntut kepala. Dalam daftar 31 nama, yang pertama adalah dia, Valide Sultan. Selanjutnya, Melekinya yang setia, para Kasim, para aga. Sultan yang masih anak-anak itu menangis dan memohon, "Sayangkanlah nyawa ibuku." Ini mungkin momen paling memalukan dalam hidupnya. Nasibnya ditentukan atas dasar belas kasihan. Baik, ibunya akan dibiarkan hidup, tetapi yang lainnya serahkan. Panen berdarah pun dimulai. Jasad para pelayan terdekatnya dilemparkan dari tembok istana langsung ke kerumunan. Eksekusi berlangsung bergelombang. 2 hari kemudian, Meleki Kalfa, ibu susu Sultan, ibu kedua Sultan, dihukum mati. Turhan terkepung. Kekuasaan yang dibangunnya seperti benteng dari para favorit runtuh dalam sehari. Itu adalah kehancuran. Setelah itu, ia berlarian bagai kijang yang terpojok. Dalam setengah tahun, 4 wazir agung. Salah satunya dicopot karena secara langsung meminta emas dari Sultan dan ibunya untuk ekspedisi militer. Imperium bergulir menuju jurang. Di serambi kekuasaan telah berdiri, dengan sabar menunggu gilirannya, seorang tua yang suram dan tak kenal kompromi, Mehmet Pasha Krupluli. Turhan berada di persimpangan jalan, berpegang pada status quo yang samar-samar, atau melakukan yang tak terpikirkan, secara sukarela menyerahkan kendali pemerintahan ke tangan besi dia yang akan menyelamatkan imperium, tetapi selamanya akan mengaburkan pemerintahannya sendiri. Ibu Sultan, sang wali penguasa, memanggil seorang pasya provinsi dengan reputasi besi dan menandatangani surat penyerahan. 4 syarat Kopruli Mehmet Pasha itu bukan dialog, melainkan ultimatum. Jangan campur tangan, jangan meminta, jangan mendiskusikan. 3 larangan yang menutup rapat pintu ke dewan bagi Turhan sendiri. Dia menandatangani, membubuhkan tugranya, dan berubah dari penguasa menjadi janda kaya di istana
yang kini menjadi milik sang wazir. Namun Kopruli adalah seorang strategis. Kekuasaan formal belumlah cukup baginya. Dia membutuhkan jarak fisik, kehampaan politik. Maka lahirlah rencana yang cerdik, perburuan. Sultan muda Mehmed keempat, yang satu-satunya gairah adalah perburuan dengan anjing, dibujuk untuk pindah ke Edirne, ibu kota lama di perbatasan Balkan. Secara resmi, untuk latihan militer dan berburu di hutan-hutan Stransia. Secara tidak resmi, untuk menjauhkannya dari intrik seragal ibu kota. Turhan mengikuti putranya. Kepergiannya bagai pengasingan terhormat. Demikianlah dimulai kehidupan aneh di atas roda. Edirne, Istanbul, kembali ke Edirne. Musim dingin di Istana Tua, musim panas di paviliun di Bosporus, perjalanan ke bursa. Dia terombang-ambing antara kota-kota, bagai ratu yang diasingkan dalam wilayah kekaisarannya sendiri. Bahkan kebakaran dan wabah malaria menentukan rutanya. Namun di dalam kesibukan yang tampak ini, terdapat perhitungan yang dalam. Kehilangan pengaruh langsung atas angkatan bersenjata dan kas negara, Turhan beralih ke dua strategi. Amal sebagai instrumen kekuatan lunak, dan politik keluarga sebagai jaminan masa depan. Lahan pribadinya, khas, menghasilkan pendapatan yang luar biasa besar. Dan dia menghabiskannya bukan untuk berlian, melainkan untuk menara. Benteng Sedulbahir dan Kumkale yang menjaga Dardanella adalah proyeknya. Ketika Sultan, putranya, menginspeksi tembok kokoh ini, dia kagum dan memberikan sumbangan yang besar kepada para pembangun. Ini adalah dialog bisu. Ibu membangun pertahanan kekaisaran, sementara wazir memimpin perang. Kontribusi siapa yang lebih berat? Namanya tercetak dalam batu benteng-benteng yang dilihat setiap kapal yang lewat. Barisan depan kedua adalah harem. Di sini kekuasaannya tetap tak tergoyahkan. Ketika cucu pertamanya, Syehzade Mustafa, lahir pada tahun 1664, itu adalah kemenangannya. Beredar desas-desus gelap bahwa ibu sang anak, selir ambisius Gulnush, segera mulai membisikkan kepada Sultan tentang eksekusi saudara-saudara tirinya calon pesaing. Namun bisikan-bisikan ini mentah di hadapan kehendak Turhan. Ia berdiri tegak bagai tembok antara menantu perempuan yang ambisius dan putra-putra sultan lainnya. Ia bukan nenek yang sentimental, ia adalah arsitek dinasti yang memahami bahwa terlalu banyak mayat di dalam seraglio justru melemahkan tahta. Kamar-kamar pribadinya di Edirne, yang dinamai menurut putranya sang pemburu, menjadi pusat gravitasi bagi klan yang semakin meluas. Ia membesarkan cucu-cucunya, mendamaikan para istri, dan meletakkan tangannya pada denyut nadi keluarga besar. Sementara itu, Koprulo memenggal kepala-kepala dan mengusir orang-orang Venesia dari kepulauan. Diktaturnya membuahkan hasil. Keteraturan, kemenangan, stabilitas. Ketika ia meninggal pada Oktober 1661, semua orang membeku dalam penantian. Namun Turhan dan putranya tidak menghancurkan sistem tersebut. Mereka mengangkat putra almarhum Fazil Ahmed Pasha sebagai Wazir Agung. Itu adalah gerakan kebijaksanaan, pengakuan atas kesuksesan firma Koprulu. Namun itu juga berarti status quo tetap terjaga. Sultan masih berburu di Edirne, sang wazir memerintah di Istanbul, sementara Turhan menyeimbangkan di antara mereka, mata rantai penghubung yang oleh semua orang dianggap sekadar dekorasi. Selama putranya menaklukkan Kamianet Spodolski dan sang wazir minum anggur di kastil-kastil Austria yang direbut, Turhan melakukan pekerjaannya. Ia menyelesaikan skandal diplomatik dengan duta besar Prancis, Nontel, ketika yang terakhir karena harga dirinya tidak memberi salut hormat ke istana. Bukan sang wazir, melainkan dialah yang menemukan solusi elegan. Inspeksi kapal-kapal di mana salut tersebut terdengar seolah-olah untuk menghormatinya, menyelamatkan muka baik Prancis maupun Porte. Itu adalah pekerjaan perhiasan dalam bidang protokol, di mana setiap gestur adalah pesan. Dan selama ini, terus berlanjut alainya yang terkenal,
arak-arakan khidmat antara ibu kota. Orang Prancis Tavernier yang menyaksikan kedatangannya pada tahun 1668 menggambarkannya sebagai pertunjukan kekuasaan yang agung. Ribuan penunggang kuda, kapuci dengan ekor kuda di tombak-tombak mereka, kereta-kereta tertutup dengan para kasim di pintunya, teriakan-teriakan yang melarang kerumunan menatap, dan di belakang, kereta-kereta berisi es untuk serbat para sultanah. Ia tidak menguasai kas negara, tetapi penampilan publiknya adalah penegasan pangkatnya yang disutradarai dengan cermat. Ia menghadiahkan bulu cerpelai kepada para pasya yang menyambutnya, bukan suap, melainkan tanda kemurahan hati tertinggi yang masih memiliki nilainya. Hidupnya bagaikan bayangan di dinding, namun bayangan yang jelas, tak tergoyahkan, membentang dari Dardanella hingga Babadak. Ia membangun benteng, membesarkan cucu-cucu, meredakan skandal, dan memimpin prosesi. Tahun-tahun terakhir kehidupannya menyerupai senja yang tenang namun agung. Kekuasaan yang pernah diperebutkannya dalam pertarungan keras di istana, kini terbaring di tangannya bagai batu yang dihaluskan waktu, kokoh, tenang, tanpa hiruk-pikuk. Badai tampaknya telah tertinggal di belakang, dan hari-hari paling bahagianya terkait bukan dengan intrik, melainkan dengan keluarga. Pada Mei 1675, Edirne meledak oleh kembang api perayaan. Alasannya ganda, sunat sang cucu tertua, Shehzade Mustafa, dan pernikahan cucu perempuannya, Khatijah Sultan. Inilah perayaan di Edirne yang tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa dengan skala dan kemilau luar biasa, sanggup mengalahkan pesta-pesta ibu kota. Namun bahkan matahari pun akan terbenam. Kedatangannya yang terakhir di Edirne adalah cerita tentang perpisahan, meski tak seorang pun saat itu mengetahuinya. Ia disambut bagai monumen, Wazir Agung Merzifonlu Kara Mustafa Pasha, para wazir, Syekhul Islam, ulama. Seluruh bunga dan kekuatan mesin negara Utsmani membungkuk di hadapan wanita tua bercadar itu. Ia adalah legenda hidup, yang terakhir dari para valide Sultan Agung yang kehendaknya pernah menentukan nasib kekaisaran. Pada tahun 1681, ketika putranya Sultan Mehmed keempat berangkat ke Istanbul untuk perundingan perdamaian yang rumit dengan Rusia, Turhan tetap tinggal di Edirne. Bukan tanpa alasan, bersamanya tinggal para Syehzade Sulaiman dan Ahmed, saudara-saudara tiri sang sultan. Di era yang lain, nasib mereka mungkin akan berakhir menyedihkan dan singkat. Namun di sini, di bawah perlindungannya, mereka aman. Dia yang telah melewati perjuangan berdarah untuk merebut tahta, menjadi perisai hidup bagi mereka. Ini bukan sekadar langkah politik, melainkan hampir seperti tindakan seorang ibu. Kesehatannya bagaimanapun mulai menurun. Dia merasakan kelelahan, kelemahan fisik. Dan sebagai seorang wanita Utsmaniyah sejati, dia merencanakan pembangunan sebuah rumah tepi pantai, Yali, di Eyüp. Mungkin dia bermimpi untuk memandang air dari sana, mendengarkan gemerisik daun. Namun dia tidak ditakdirkan untuk menyaksikan penyelesaian bangunan ini. Meninggalnya menjadi simbol berakhirnya suatu era, kesultanan wanita. Dia wafat pada 5 Juli 1683 di Edirne, tepat ketika pasukan Utsmaniyah di bawah pimpinan Wazir Agung yang pernah menyambutnya itu bergerak menuju Wina. Putranya berada jauh di Belgrad. Kekaisaran sedang melakukan dorongan terakhirnya yang megah ke barat, sementara arsiteknya perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang. Penyebab kematiannya misterius. Sejarawan Rashid hanya mencatat dengan singkat. Kesehatannya mulai melemah, dan pengobatan tidak mungkin. Seolah-olah kekuatan yang menahannya bertahan selama beberapa dekade perlahan habis dengan tenang. Namun, bahkan kepergiannya diatur dengan penuh penghormatan, layaknya seorang penguasa. Dia mewasiatkan untuk dimakamkan di Istanbul, di dalam turbe di dekat Masjid Baru, Yeni Jami, kompleks megah yang dia selesaikan pembangunannya dan namanya tertulis selamanya pada siluet kota. Dan dimulailah operasi terakhir, operasi perpisahan. Berita tentang wafatnya mencapai pasukan di bawah Wina, membuat tentara berkabung. Para sejarawan membandingkannya dengan wanita-wanita suci dari Alkitab dan Al-Quran, Maryam, Asiyah.
Negarawan Sari Mehmed Pasha dan para prajurit dengan suara bulat menyebutnya tiang utama negara. Silahdar Mehmed Aga yang mengenalnya secara pribadi mencatat dalam karyanya kata-kata pilu. Sungguh sayang, tiang utama negara telah meninggalkan kita. Dan kemudian, dengan kecepatan yang hampir sinis, roda-roda birokrasi mulai berputar. Barang-barangnya disegel dan disita, prosedur standar. Sebuah firman dikirim ke harem untuk menjaga ketertiban dan melindungi para syehzade. Kekaisaran sambil berduka, segera disibukkan oleh urusan keamanan dan suksesi. Hidup terus berjalan. Dia pergi di puncak kejayaan, namun di ujung sebuah era. Beberapa bulan kemudian, pasukan Utsmaniyah akan dikalahkan di bawah Wina, dan kekalahan itu menjadi awal dari kemunduran panjang. Kekuatan yang telah dia kumpulkan dan pertahankan dengan begitu gigih, mulai dihambur-hamburkan oleh kekaisaran dengan sembrono. Penguasa terakhir Kesultanan Wanita membawa serta ke dalam makamnya bukan hanya kekuasaannya sendiri, tetapi juga sebagian dari keyakinan tak tergoyahkan yang menggerakkan mesin Utsmaniyah ke depan. Setelahnya, segalanya menjadi berbeda. Dengan sunyi, bertahap, namun tak terelakkan.